Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rina Ari Rohmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Faktor Ekonomi Keluarga yang mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rahayu Sapitri selaku moderator dan pemateri 1. Selanjutnya, yaitu ada teman saya, Windy Ardinda Putri selaku pemateri 2, Chelsea Nabila selaku pemateri 3, Tri Yuni Astuti Hia selaku pemateri 4, dan Umi Fazilah selaku pemateri 5. Baiklah, saya akan menjelaskan singkat tentang latar belakang. Perguruan tinggi penting sekali buat tingkat kualitas SDM dan peluang kerja. Tapi tidak semua bisa melanjutkannya. Di Kabupaten Rokan Hulu, faktor ekonomi keluarga jadi penyebab utama, mulai dari pendapatan orang tua, jenis pekerjaan, hingga kemampuan bayar biaya kuliah. Daerah ini juga masih ada sektor kerja yang pendapatannya tidak menentu. Jadi banyak yang terpaksa tidak melanjutkan studi. Landasan latar belakang masalah. Pertama, minat. Minat adalah daya tarik untuk melanjutkan studi, bisa dari dalam diri, seperti motivasi dan cita-cita, atau luar, seperti lingkungan dan ekonomi sosial. Kedua, faktor ekonomi keluarga, meliputi pendapatan orang tua, jumlah tanggungan, dan kemampuan biaya pendidikan. Jika kondisi baik, maka akan lebih mendukung kelanjutan studi. Ketiga, hubungan keduanya. Ekonomi keluarga punya peran penting untuk akses pendidikan. Kalau terbatas, bisa jadi hambatan, utama meskipun ada minat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian relevan dan kerangka berpikir. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penelitian oleh Slameto 2015 mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi salah satu penentu utama keberlanjutan pendidikan. Penelitian lain oleh Dzali 2018 juga menunjukkan bahwa pendapatan orang tua berhubungan erat dengan tingkat pendidikan anak. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor ekonomi keluarga atau pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan, dan biaya pendidikan sebagai variabel bebas dengan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai variabel terkait. Semakin baik kondisi ekonomi keluarga, maka semakin tinggi minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait faktor ekonomi keluarga yang mempengaruhi minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan kondisi ekonomi keluarga yang mempengaruhi keputusan siswa. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih rinci dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian serta subjek atau informa penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terdapat perbedaan kondisi ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Desember hingga Januari tahun 2025. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Adapun informan penelitian meliputi yang pertama, siswa tingkat akhir sekolah menengah atau SMA, SMK, atau MA di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, orang tua atau wali siswa yang mengetahui kondisi ekonomi keluarga. Guru atau pihak sekolah yang memahami latar belakang ekonomi dan minat pendidikan siswa. Pemilihan informan dilakukan secara persuasif sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan
tujuan penelitian. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan terkait kondisi ekonomi keluarga dan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen sekolah, laporan pendidikan, data badan pusat statistik, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data dan teknik pengumpulan data serta keabsahan data. Karena sumber data sudah dijelaskan Chelsea Nabila, maka di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data serta keabsahan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur kepada siswa, orang tua, dan pihak sekolah untuk menggali informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga serta minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lingkungan keluarga dan sekolah yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis seperti data siswa, catatan sekolah, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pendidikan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu yang pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan data dari siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Yang kedua, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh Umi Fazila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data dan tahap penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua, pengajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan dan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian terkait pengaruh faktor ekonomi keluarga terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun tahap penelitian ini dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan meliputi penyusunan proposal, penentuan lokasi pendidikan, serta perizinan ke pihak terkait. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, yaitu tahap analisis, yaitu pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, tahap pelaporan, yaitu penyusunan laporan, hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan akhir. Baik, terima kasih.